Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Imas, apa kabarnya Bu Imas? Ibu, alhamdulillah Ibu sehat Ibu. Kabar Sehat. baik hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sehat, Amin. lahir dan batin. Kesehatan Amin. rohani. Keluarga bagaimana sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita saling mendoakan ya, semoga sehat semuanya. Amin. Keluarga Betul Ibu, kita, sehat-sehat Ibu dan iya, keluarga. juga anak didik kita dan semuanya orang-orang terdekat. Amin. Baik Ibu Amin. nih, sebenarnya mohon izin ya Bu ya. Saya dengar nih ya Bu ya. Ibu katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan gitu gimana? Benar ada. Iya betul Ibu. Oh, Em, saya ingin ngobrol begitu ya. Ada iya. kesulitan saya ini dengan kebetulan saya kan wali kelas begitu di kelas 9. Yang sebenarnya harusnya anak tuh sudah harus rajin begitu ya di kelas 9. Tapi ini agak kesulitan ternyata, dia sekarang itu, sekolahnya jarang sekali gitu. Jadi misalnya dalam 1 minggu itu selalu ada tidak hadirnya. Hari ini sekolah, nanti 2 hari berikutnya di sekolah gitu, atau bahkan baru masuk 1 hari, besoknya udah nggak sekolah. Ini kan kehadiran juga mempengaruhi ya kalau di kelulusan nanti, apalagi mungkin dia nanti ketinggalan banyak pelajaran begitu. Jadi ini saya mengalami kesulitan karena ternyata, kalau saya hubungi ketika dia tidak sekolah itu HP-nya dimatikan, Hmm, gitu. Kesulitan jadi berkomunikasi. Paling mungkin yang, saya sering hubungi itu adalah ibunya, tapi pernah juga, beberapa kali tuh ibunya menyampaikan, "Berangkat Bu dari rumah," katanya gitu. Bahkan sekarang pun tidak ada di rumah, katanya begitu. Nah, pernah ditelusuri, ternyata memang dia tidak ke sekolah sampai, tapi di rumah ayahnya, gitu. Karena kebetulan kan ini memang, orang tuanya sudah berpisah begitu. Jadi dia tinggal dengan ibunya, yang jarak dari sekolah memang agak jauh. Nah, jadi dia begitu berangkat sekolah itu nggak mampir, nggak langsung ke sekolah tapi mampir dulu. Karena rumah ayahnya dekat sekolah begitu. Tapi memang sehari-hari ayahnya bekerja, tidak ada di rumah. Di situ hanya ada neneknya begitu. Saya pernah tanya, "Kenapa nggak sekolah?" Dia cuman senyum aja gitu. Memang agak tertutup ya anaknya. Lalu, "Ngapain aja di rumah nenek?" Akhirnya digali-digali pertanyaan, disampaikan main dengan teman di lingkungan rumah ayahnya, karena memang dulu dia di situ. Tapi karena ayah ibunya berpisah, akhirnya dia pindah ikut ibunya, yang pindah rumah ibunya, gitu. Jadi dia akhirnya ke situ yang anaknya memang beda sekolah dengan dia, gitu. Berarti kan akhirnya sama-sama bolos mungkin begitu ya, kalau di jam segitu ada bermain bersama. Ini yang agak susah akhirnya, terutama juga saya susah komunikasi dengan ayahnya. Karena dengan alasan, "Oh saya kerja Bu," begitu. Eee, "Nggak tahu ya di mana ya?" Gitu, suka begitu kalau saya hubungi. Mmm, Ketika ke ibunya juga saya sampaikan, ibunya bilang, "Coba Ibu WA ayahnya ada nggak ya di rumahnya?" Gitu. Jadi menyuruh saya menghubungi, eee, ayahnya gitu. Mungkin karena tadi sudah berpisah itu ya, jadi entah tidak ada komunikasi atau apa. Jadi agak kesulitannya di situ. Saya sudah Eee, coba untuk nasehati, juga untuk ditanya begitu, tapi sepertinya belum ada, mmm, upaya perbaikan gitu ya, Bu, ya, dari anak ini, gini. Ini gimana ya, Bu, ya, baiknya? Karena, tidak bisa terus-menerus kalau kelas 9 terus-menerus begini. Pelajaran tertinggal begitu ya, sudah juga menuju kelulusan, harusnya sudah fokus pada melanjutkan begitu ya, tapi masih berkutat dengan masalah dia kayak semangat sekolahnya kurang begitu. Itu Ibu mungkin yang, jadi kesulitan saya sekarang. baik, terima kasih Bu Imas. Dan
Boleh saya garis bawahi ya. Jadi permasalahan yang ibu dapatkan itu berarti anak tuh jarang sekolah ya. Yang pertama ya, sering bolos gitu ya. Kemudian ya tentunya karena kondisi keluarganya juga yang kurang lengkap. Nah, berpisah ya Bu ya? Orang tuanya. Oh, berpisah. Nah, mungkin dari percakapan kita kali ini, apa sih perubahan yang sangat Ibu harapkan untuk saat ini? Kira-kira apa? Iya, saya berharap tentu jelas ya, anak-anak sekolah sesuai dengan kewajibannya begitu ya, keharusannya. Begitu dia berangkat, ya memang sampai di sekolah begitu. Begitu dia pulang, ya memang pulang ke rumah begitu. Jadi kalau dalam bahasa Sunda kasarnya kan ini anak mabal begitu ya Bu ya. Iya, iya. Saya berharap ini tidak terjadi. Dia sadar gitu bahwa memang sekolah itu kewajiban dia begitu, dan dia sadar bahwa dia itu sudah harus melanjutkan begitu. Sudah harus berpikir untuk ke depan saya melanjutkan sekolah kemana. Kalau seperti ini kan dia sepertinya tidak punya apa ya, tujuan di depan gitu, mau apa begitu, mau gimana gitu. Karena jangankan tujuan yang jauh di depan gitu, tujuan hari ini aja dia nggak ada begitu. Itu mungkin Ibu yang saya harapkan, dia rajin sekolah, semangat sekolahnya gitu. Walaupun mungkin ini ada masalah dengan keutuhan keluarga begitu ya, karena yang saya gali itu ternyata baru setahun yang lalu gitu kejadian. Jadi mungkin belum bisa berproses mungkin ya anak untuk memahami keadaan keluarga begitu. Jadi ingin anak rajin kembali gitu Bu ya. Dan dia punya motivasi gitu. Bahwa saya sekolah, saya punya masa depan. Begitu Ibu. Oke, baik, terima kasih. Tentunya perubahannya sama ya. Namanya guru pasti ingin anaknya lebih baik lagi. Bagi udah kelas 9 ya Bu ya. Sebentar lagi menuju ujian. Ya. Baik Ibu. Nah selanjutnya nih, apa kira-kira usaha yang sudah Ibu lakukan untuk saat ini gitu ya? Kira-kira apa tindakan Ibu? Atau rencana aksinya bagaimana yang akan Ibu lakukan? Baik Ibu, terima kasih. Saya sudah mencoba ke anaknya begitu ya, digali. Tapi memang kalau untuk sampai saya dengan kondisi keluarga belum, karena kalau kondisi keluarga saya baru tahunya dari ibunya begitu ya. Ibu saya sudah pisah sama ayahnya. Jadi mungkin Ibu bisa tanyakan ke ayahnya ada nggak di rumahnya begitu. Jadi anaknya belum saya tanya gitu apakah sikap berubah ini memang karena ada kekagetan dirinya dengan keadaan keluarga gitu ya. Paling mungkin yang orang tuanya ke ibunya sudah saya sampaikan bahwa kalau ini di kelas 9 seperti ini mungkin nanti agak kesulitan karena sekarang kan harus dibantu orang tua juga, anak diberikan pengarahan ke depan mau melanjutkan kemana. Sebenarnya di kelas 9 sudah seperti itu. Nah, itu ke ibunya sudah, tapi yang mungkin agak saya kesulitan ini adalah ke ayahnya. Karena memang ayahnya selalu beralasan saya bekerja Bu, begitu. Nggak tahu ya Bu ya di rumah ada enggak saya bekerja. Saya nggak bisa hubungi orang di rumah gitu. Karena memang hanya neneknya begitu yang mungkin tidak pegang HP ya Bu, begitu. Ya jadi sekarang yang sudah dilakukan mungkin lebih ke ibunya gitu. Karena memang anaknya tinggal dengan ibunya sebenarnya. Gitu. Nah, kedepannya saya sebenarnya ingin ada dengan ayahnya mungkin ya Bu, ada komunikasi dengan ayahnya. Jadi anak mungkin merasa nanti diperhatikannya tetap oleh kedua belah pihak gitu. Tidak hanya oleh ibu aja. Kadang-kadang juga kan mamahnya karena seringnya dia nggak sekolah, seringnya ada dari sekolah pertanyaan, ibu kenapa nggak sekolah ya gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ke anak kan jadi marahin gitu ya Bu. Kamu kenapa tadi nggak sekolah? Kamu kemana lagi gitu. Jadi akhirnya malah menimbulkan masalah baru gitu hubungan ibu dengan anaknya. Nah ini ya jadi saya agak menghindari itu gitu. Takutnya nanti malah anak semakin tidak betah dengan ibunya gitu. Jadi sekarang mungkin saya ingin agak ke arah ayahnya mungkin ya.
yang bisa memberikan dia perhatian lebih mungkin ya. Karena anak sepertinya sering ke rumah ayahnya, mungkin ada yang dia butuhkan begitu ya. Iya, Sepertinya iya bukan betul. materi begitu ya. Iya, betul Nah betul. itu ya mungkin itu nanti saya mau mungkin ke ayahnya begitu. Tapi mungkin juga karena ayahnya selalu menyampaikan, saya bekerja Bu, saya sibuk, sepertinya harus diluangkan waktu khusus begitu ya Bu, Iya, iya. karena sibuk bekerja Iya. begitu. Iya. Baik Ibu, iya. Salah satu mungkin caranya dengan pendekatan lu ke ayahnya yang utama ya Bu ya. Nah, Iya betul Ibu. selain itu, apa nih alternatif lain yang bisa kita Um, ya yang akan Ibu ambil langkahnya? Iya, yang selanjutnya mungkin saya bisa lebih meraih hati anak ya Bu ya. Nah, itu yang saya usahakan. Saya punya banyak waktu begitu untuk sering berkomunikasi dengan dia. Yang Ya. terutama itu adalah berbicara berdua begitu. Jadi ketika mungkin dia merasa saya ada masalah di rumah, tapi saya sebagai guru bisa memberi dia masukan untuk tetap apa ya, dia punya motivasi internal gitu. Motivasi di diri sendiri bahwa saya itu mau sekolah karena apa begitu. Mungkin itu yang nanti mau saya usahakan, ada waktu untuk mengobrol dengan anak tersebut lebih dekat begitu. Lebih ada waktu gitu. Ya. Karena kan terkadang istirahat, anaknya jajan begitu ya. Saya waktunya kosong, anaknya sedang ada guru mengajar begitu. Hmm. Iya, Ibu begitu mungkin. Iya. Baik, bagus sekali ya rencananya. Oke. Nih, Terima kasih saya Ibu. ya saya setuju sekali Ibu. Kemudian nih Bu, untuk menerapkan rencana Ibu tadi, apakah Ibu butuh support atau bantuan atau dukungan dari siapa? Tentunya yang paling ya bisa memberikan solusinya. Iya, mungkin yang saya butuhkan dukungan yang pertama mungkin dari guru mata pelajaran mungkin ya, pengertian gitu, pengertian dulu bahwa situasinya memang anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya begitu. Jadi ketika mungkin karena dia jarang masuk, akhirnya banyak tugas yang tidak atau mungkin ulangan yang terlewat, bisa diberikan keringanan begitu. Untuk menyusul atau diagendakan ulangan online atau bagaimana gitu yang memudahkan. Jadi saya mungkin minta dukungan dari guru-guru mata pelajaran juga. Yang utama kan ini menstabilkan dulu kondisi anaknya begitu. Supaya stabilkan hatinya dulu begitu ya Bu ya. Yang berikutnya mungkin kalau saya agak kesulitan juga berkomunikasi, nanti mungkin saya kolaborasi dengan guru BK begitu Ibu, yang lebih paham kondisi psikologis gitu. Anak usia SMP begitu ya. Yang kalau itu pun kalau saya sudah agak kesulitan begitu. Misalnya dia tidak mau membuka diri gitu, tidak mau bercerita gitu. Itu mungkin Ibu yang Baik, saya butuh bagus. dukungannya. Berarti saya garis bawahi ya, Ibu akan melakukan kolaborasi tentunya ya. Kolaborasi dengan guru-guru mapel, guru BK, ataupun warga-warga sekolah ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira nih, rencana Ibu itu akan dilakukan itu mulai kapan? Ya. Insya Allah mungkin ya Bu, saya agendakan di minggu ini ya sepertinya. Karena ini harus segera, tidak bisa terus-menerus. 1 minggu 1 hari sekolah, besoknya nggak sekolah. Ini agak mengganggu juga nanti kehadiran begitu. Jadi sepertinya saya mulai besok mungkin ya Bu ya. Mulai besok, mulai minggu ini insya Allah berjalan begitu Ibu. Oke ya. Nah, mudahan dilancarkan ya Bu ya. Lebih cepat, lebih baik ya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Nih, Ibu. Ibu nih mau saya tanya ini dari percakapan kita nih Bu ya. Kucing kita ini, apa yang Ibu dapatkan gitu? Ya. Alhamdulillah ada pencerahan begitu ya Bu ya ketika berdiskusi. Kadang-kadang
kita punya kemumetan hanya di hati dan pikiran aja sendiri begitu Iya, ya. Tapi iya, begitu disampaikan, di-sharing-kan tuh kayak beterbangan. iya, Beterbangan mumetnya keluar-keluar dan iya. didapatkan gitu apa, penebalan, "Oh iya, saya harus ini dan harus begini." Gitu. Iya, Jadi itu yang saya dapatkan Ibu. Terima kasih sekali Ibu iya. sudah apa ya, terstruktur saya dibantu untuk mencari solusi gitu. Sama-sama Ibu ya. Alhamdulillah berarti ya Ibu Ima sudah dapat gambaran ya bagaimana cara untuk menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan anaknya bisa lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi tentunya. Dan orang tuanya sebagai public figure yang utama, pondasi keluarganya bisa kembali utuh dan bisa memberikan perhatian lebih baik. Baik Ibu, nanti saya tunggu kabarinya ya dari Oh iya rencana aksinya dan Ibu. laporannya. Saya sudah tidak Baik sabar Ibu. lagi mendengar laporannya. Ya, terima Oke. kasih Baik Ibu Ibu. sudah bisa Saya aja berbagi dengan berterima saya juga. kasih Ibu Iya, sudah mau jadi teman sharing saya. sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Iya Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa Sama-sama Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.